kita menuntut ilmu bersama-sama dan belajar bersama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen, Bapak Syaiful Bahri, dan kepada semua teman-teman yang ada di kelas ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya sendiri sebagai moderator Azziatul Lailiyah di sini. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Nurul Hikmati Nisa, dan materi yang kedua oleh saya sendiri, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Nur Azizah. Dan di sini juga kami mengambil judul peran keluarga dalam menanamkan kesadaran hak asasi manusia sejak dini. Baik, langsung saja kepada pemateri yang pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian HAM dalam konteks keluarga. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, agama, suku, jenis kelamin, atau status sosial. HAM ini bersifat universal atau mendunia, tidak dapat dicabut dan melekat pada diri setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dalam konteks keluarga, HAM merujuk pada hak dasar yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga, yaitu dalam keluarga menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Prinsip-prinsip HAM dalam keluarga: yang pertama, non-diskriminasi. Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap keluarga berdasarkan jenis kelamin, usia, atau latar belakang ekonomi dan lainnya. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Yang pertama, contohnya itu misal di keluarga saya ada saya dan adik saya. Saya dan adik saya ini sama-sama ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, orang tua saya itu hanya membiayai kuliah pada adik saya karena beranggapan kalau anak perempuan itu nantinya akan menikah dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi tanpa membedakan yang benar hak dan kewajiban dibagi secara proporsional, bukan selalu sama, tapi sesuai peran, tanggung jawab, dan kebutuhannya. Yang ketiga, penghormatan martabat manusia. Setiap anggota keluarga itu harus dihormati martabatnya sebagai manusia. Contohnya, ketika ada anak itu memecahkan gelas tanpa sengaja, respon orang tua itu tidak langsung marah besar atau memaki, tetapi menjelaskan dengan baik dan dibimbing dengan kata-kata yang mendidik, bukan dihina. Yang ketiga, penghormatan yang keempat, perlindungan terhadap kekerasan. Keluarga harus menjadi tempat yang aman dari segala bentuk kekerasan keluarga dan turut serta dalam pengasuhan anak. Yang kedua, hak untuk dihargai perannya dan kontribusinya dalam keluarga. Yang ketiga, hak untuk tidak dibebani tanggung jawab ekonomi secara tidak adil, terutama jika istri juga bekerja. Yang keempat, hak lansia dalam keluarga. Lansia itu mencakup nenek, kakek, dan lainnya. Yang pertama, hak
dihormati dan dilindungi. Yang kedua, hak untuk mendapat perawatan baik fisik maupun emosional. Yang ketiga, hak untuk tetap memiliki peran dan suara dalam Itu ada sebagai pendidik nilai. Jadi orang tua secara langsung mengajarkan nilai-nilai hak asasi manusia kepada anak. Seperti yang pertama, hak untuk didengar. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati orang lain. Yang ketiga, hak orang lain atas perilaku yang adil. Jadi contohnya seperti membacakan cerita dengan pesan moral tentang keadilan dan kebebasan. Mengajak anak berdialog mengenai perbedaan, misalnya teman yang berbeda agama atau latar belakang. Kemudian contoh yang ketiga ada sebagai pelindung hak anak. Jadi keluarga bertahan pendapat dengan sopan. Contohnya seperti memberi anak ruang untuk memilih pakaian atau makanan dan lain-lain. Contoh yang ketiga, toleransi. Jadi menghargai perbedaan keyakinan, budaya, dan pendapat. Contoh, tidak memaksa anak untuk membenci suatu yang berbeda. Kemudian nilai hak asasi manusia selanjutnya ada non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan seseorang atas dasar apapun. Contohnya seperti tidak membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan dalam tugas rumah. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab, yaitu hak selalu disertai kewajiban. Contohnya mengajarkan anak bertanggung jawab atas mainan dan tugas kecilnya. Terima kasih. Selanjutnya materi yang terakhir, kami secara benar apa itu HAM, terutama dalam konteks kehidupan keluarga. Mereka menganggap HAM hanya berkaitan dengan urusan politik atau hukum negara, bukan sebagai nilai kehidupan sehari-hari. Dampaknya ini hak anak diabaikan atau dianggap tidak penting. Terus dampak yang kedua, orang tua cenderung menerapkan pola asuh otoriter. Contoh dari kurangnya pemahaman orang tua terhadap konsep HAM ini, anak dilarang. Baik, perkenalkan saya Diani Paramita dengan NIM 240302107 dari Pendidikan Politika. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan kayak menaikkan dari pendidikan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan ya. Nah, tapi di Jember ini masih banyak orang tua yang masih menganggap bahwasanya anak perempuan ini tidak wajib berpendidikan tinggi. Terus bagaimana caranya supaya si anak perempuan itu bisa meyakinkan orang tuanya bahwasanya dia itu juga layak untuk berpendidikan tinggi? Tanyanya, cara mengatasi seorang anak perempuan yang ingin meyakinkan orang tuanya agar dirinya itu terlihat layak berpendidikan tinggi ya. Yang pertama itu catatannya Badia Hidayah. Iya, catatannya Badia harus menunjukkan skillnya Badia. Makanya Badia itu punya skill menulis. Nah, tunjukkan kepada orang tuanya kalau mempunyai keterampilan atau skill itu termasuk nilainya Badia, agar orang tuanya itu percaya kalau Badia itu bisa berpendidikan tinggi dan punya bisa mendapatkan penghargaan gitu kan. Biasanya orang tuanya langsung percaya gitu. Kalau belum percaya, ajak diskusi terbuka. Biasanya Badia takut orang tuanya itu khawatir karena jauh kampusnya gitu. Terus Badia itu harus menanggapi dengan menanggapinya dengarkan dulu orang tuanya, baru Badia menanggapi orang tuanya dengan sopan dan hormat.
boleh juga cari dukungan dari guru SMA-nya. Lalu apa? Dikompromi orang tuanya dengan ini kayak beasiswa itu, oke. Feedback, Ya, dari menambahkan Ya Allah. usia atau latar belakang ekonomi dan lainnya. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Yang pertama contohnya itu misal di keluarga saya ada saya dan adik saya. Saya dan adik saya ini sama-sama ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, orang tua saya itu hanya membiayai kuliah pada adik saya. Karena beranggapan kalau anak perempuan itu nantinya akan menikah dan tidak pernah. Sedangkan yang perempuan itu nantinya akan menjadi ibu rumah tangga, tidak perlu sekolah tinggi. Yang benar itu orang tua saya harus mendukung dan membiayai pendidikan keduanya tanpa membedakan jenis kelaminnya. Karena orang tua itu melihat bahwa setiap anak itu mempunyai potensi yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang baik. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Hak dan keadilan dan kesetaraan adalah Biasanya kalau anaknya itu mau kuliah kan pastinya ada diskusi dulu sama orang tuanya pastinya ya. Dan dalam diskusi tadi katanya samian orang tuanya itu tuntutan egoisnya dari orang tuanya tidak boleh kuliah soalnya permasalahannya dia perempuan itu ya. Nah, kalau menurut saya kalau menurut saya itu bisa dinilai dari kita itu sebagai perempuan bisa bilang ke orang tuanya kita kalau bisa tadi dari jauhnya Kak Hikmah dari skill kita bisa disuruhkan lagi ke orang tua kita kalau kita itu memiliki kelebihan seumpamanya tadi menulis bilang gini guys anjir saya bu memiliki kemampuan ini. Nah saya itu bukannya ininya lah itu kita kasih pemahaman kalau kita itu bisa mewujudin cita-citanya kita sendiri lewat skillnya kita itu. Jadinya kita itu berusaha untuk meyakinkan ibunya kita, orang tuanya kita kalau kita itu mampu. jangan satu kali dua kali. Ada kewajiban dibagi secara proporsional, bukan selalu sama, tapi sesuai peran tanggung jawab dan kebutuhannya. Perkenalkan, nama saya Juna dari INIF 12.402.0113. Pertanyaannya, ada seorang ceritanya dulu ya. Ada seorang ibu memiliki dua anak sama perempuan, kakak sama adik, selisih 3 tahun. Terus si kakak ini dulu awalnya pengen mondok, tapi ngalah adiknya juga pengen mondok. Terus si ibu ini lebih memilih si adiknya yang mondok. Kakak bilang sama kakaknya, gak apa-apa mbak, tahun depan aja. Soalnya dananya itu hanya cukup untuk satu orang anak aja yang mondok. Terus pas 3 tahun kemudian lagi, si kakaknya udah lulus SMA, mau kuliah, dan aku mau melanjutin mondok. Terus si ibunya ini ngomong lagi sama si kakak, kuliahnya ditunda dulu ya, soalnya dia mau mondok lagi, mau lanjut mondok. Dananya cuma cukup untuk si anak, sebenarnya cukup untuk anak, tapi seorang ibunya itu nggak mau kalau nggak perfect banget prosesnya dia ya. Terus, nah si kakak sama adik ini memiliki kecemburuan yang berbeda. Yang kakak cemburu sama adiknya, bilang kamu itu anak kesayangan gini-gini dari dulu, keinginannya selalu dituruti sementara aku nggak pernah. Yang ada yang cemburunya sama si kakak, soalnya
si ibunya ini selalu membandingkan sifatnya, kelakuannya si adik sama si kakak. Kamu kenapa fokus sama kayak kakaknya dibilang sekali langsung ngomong, langsung ikut, kenapa kamu beda banget? Jadinya sekarang kakak sama adik itu renggang karena didikan dari orang tuanya itu kayak memberikan didikannya itu beda. Nah, pertanyaannya, didikan seperti apa yang seharusnya seorang ibu itu kasih dia saudaranya itu tidak memiliki kecemburuan. Boleh membanding-bandingkan saudara laki-laki atau perempuan sama saudara. Contohnya, kamu dek nggak boleh kayak gini. Lihat kakaknya, kakak itu rajin belajar, terus pintar, itu nggak boleh. Soalnya bisa menurunkan rasa percaya diri atau bisa menimbulkan rasa iri kepada saudaranya. Terus yang kedua, harus memberikan kasih sayang yang merata. Tidak boleh cuma adiknya aja yang diperhatikan, tetapi kakaknya harus juga diperhatikan. Terus kalau misal Ciana udah kasih masukan ke orang tua, Bu, sebaiknya jangan selalu banding-bandingin aku sama kakak, itu akan membuat aku semakin benci sama kakak sendiri. Kata ibu, itu bukan membanding-bandingkan antara kamu sama saudara-saudaramu, tapi itu sebagai Kaca. apa ya? Iya, supaya kamu itu mencontohkan kakakmu dari soalnya ya anak kedua sebesar loh. Atau calon ibu, perempuan atau sebagai calon ibu kan pasti mau jadi calon ibu semua kan sih. Enggak. Itu jangan sih, jangan mendidiknya seperti itu. Jangan, nah kamu harus jadi kayak kakak kamu rajin belajar. Jangan gitu. Soalnya itu bisa menurunkan percaya diri kepada anak. Didikan yang benar gini, kamu kalau mau kamu kalau mau pintar belajar gitu, jangan membanding-bandingkan sesama saudara gitu. Moderator izin masuk. Iya boleh. Tadi kan bajunya gimana caranya aku apa ya membantu gitu ya. Ya. Atau mungkin kita kan sebagai ayah juga bisa ya buat mau dibantuin orang tua tuh kan nanti ujung-ujungnya kita lama durhaka gitu kan. Iya. Mungkin dari kitanya sendiri gitu kayak oh ya udah kalau misalnya dibilang gitu ya udah didengerin aja. Cuman kita tetap berperilaku sebagai diri kita gitu. Jadi kita gak usah kalau sama ibu kamu kok gak kayak mbakmu, kamu kok gak gini, kamu gak gini gitu. Kita tetap dengerin, cuman kita apa ya berperilaku kayak kita sendiri. Jadi gak usah terlalu nurutin apa ya, bukan mau ngajarin yang lama ya, enggak. Cuma kita tetap jadi diri kita sendiri. Misalnya kita tuh orangnya kayak gak terlalu kayak enggak, misalnya gak terlalu pintar gak apa gitu. Kita bisa menanggulangi itu dengan kita rajin belajar supaya bisa pintar. Kalau untuk sifat-sifat yang emang bawaan kita, ya udah berarti tuh emang kita kayak gitu. Kan semua orang tuh sifatnya tuh beda. Jadi tetap jadi bajunya sendiri aja gitu. Mengikuti manusia pada anak sejati. Iya kan? Tadi sudah dijelaskan, paling Mas Ilham nggak baca pengarangnya. Dan sudah dijelaskan. Jadi apa? Jadi nilai-nilai hak asasi manusia yang ditanamkan pada anak sejati ini ada kesetaraan, contohnya seperti mengajak anak bermain bersama teman dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua ada kebebasan, contohnya seperti memberi anak ruang untuk memilih pakaian dan makanan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada toleransi, contohnya seperti tidak memaksa anak untuk membenci sesuatu yang berbeda. Yang keempat ada keadilan, contohnya
memberi giliran bermain yang adil di antara saudara-saudaranya. Yang kelima, ada non-demokrasi. Contohnya seperti tidak membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan dalam bersebuah. Yang terakhir, ada tanggung jawab. Contohnya seperti mengajarkan anak bertanggung jawab atas mainan dan tugas kecilnya. Itu termasuk nilai-nilai hak asasi manusia yang bisa ditanamkan pada anak tersebut. Masuk mana? Tidak ada. Silakan disimpulkan aja. Jadi apa tadi dijelaskan? Jelaskin boleh. Baca lagi dan. Jadi nilai-nilai hak asasi manusia yang ditanamkan pada anak sejak dini ada kesetaraan, contohnya seperti mengajak anak bermain bersama. Ada guru yang sering menghukum, ada guru yang sering tidak mengasih nilai dan lain sebagainya, karena dia masih mengikuti pola-pola pengalaman yang pada waktu dia jadi siswa, pengalaman dia pada waktu dia jadi anak diterapkan dalam pendidikan sekarang, ya tidak matching juga dengan pendidikan hak asasi manusia sejak dini. Itu mungkin tanggapan saya. Jawabannya sudah cukup bagus tadi, tapi itu hanya jawaban secara retorika. Insya Allah kalau secara retorika sampai sudah dapat 100, ya perlu dapat 200 nilainya, karena secara teori itu betul, ya. Tapi penerapan secara realitas nanti akan dapat tantangan baru dan mendapatkan ilmu baru. Makanya dalam mengatasi masalah terutama